杀身之仇，我等不了了。小六子，好物！ What's up teman-teman, kembali lagi di channel review film. Tak lupa saya selalu mendoakan dimanapun kalian berada, semoga diberi kesehatan dan keberkahan hidup. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Ninja Reborn, yang mana film ini adalah reborn dari film Ninja, di mana dari 3000 tahun lampau berinkarnasi ke masa sekarang. Disarankan sebelum kalian lanjut masuk ke cerita ini, silakan klik link di deskripsi untuk menonton review film Ninja, agar nantinya dapat mengikuti alur cerita ini dengan jelas. Peringatan, konten ini mengandung spoiler, so tanpa buang-buang waktu lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Scene dibuka dengan seorang laki-laki yang sedang mengikuti balap motor. Terlihat ia sangat pede memenangkan balapan tersebut. Tetapi akhirnya ada lawan seorang wanita yang sebanding dengannya. Ia nampak tersalib dan akan kalah. Tetapi pada akhirnya ia menang. Lee adalah nama pria tersebut. Lalu Lee pun mencoba mengajak kenalan pembalap wanita itu. Namun gagal karena wanita tersebut menganggap Lee sudah mempunyai pacar, padahal wanita yang bersama Lee adalah adik kandungnya, yaitu Kasha. Saat ingin pulang, Lee bertemu pria bertopeng yang memintanya untuk merangkaikan motor miliknya. Tapi Lee menolaknya. Scene berpindah pada sebuah kota yang sangat kumuh dan sangat terbelakang. Dengan susahnya ekonomi dan perairan di sana, diperlihatkan Lee ternyata bekerja sebagai kurir ekspedisi. Tetapi ia bukanlah kurir biasa, melainkan kurir penyelundupan barang ilegal yang sangat beresiko, bersama temannya yang bernama Six. Nampak setelah itu Lee pergi menuju kota lain. Nampak di kota lain itu begitu maju, dengan air berlimpah dan orang-orang di sana begitu mapan. Ternyata fakta sebenarnya adalah kota Donghai yang ditinggali oleh Lee dimonopoli oleh sebuah klan yang sangat berkuasa, yaitu klan T. Seusai Lee mengirim barang, ia menuju sebuah perusahaan air klan D. Lee pun malam itu menyabotase lumbung air milik klan D. Hingga malam itu semua keran air di kota Donghai mengeluarkan banyak air yang membuat warga di Donghai begitu gembira. Saat pagi, Lee melakukan aktivitasnya secara normal, tetapi di kantor ia bekerja, di sana ia menemukan paket seekor kucing dengan alamat palsu. Lee sempat ingin melepaskan kucing tersebut agar menjadi kucing liar. Tetapi karena kasihan, Lee pun membawa kucing itu untuk dipelihara. Setelah itu, Lee terlihat menjemput Kasha, adiknya, ke sebuah klub, yang mana ia menjadi penyanyi di sana. Lalu mengajak Kasha menuju tempat ayahnya. Saat perjalanan, Lee bertemu dengan pangeran ketiga klan D, yang nampak menyukai motor Lee dan berniat membelinya. Tetapi Lee tidak menghiraukannya. Sesampainya bertemu ayah dan kakaknya, nampak Lee disindir oleh ayahnya tentang pekerjaan yang ilegal. Lalu Lee pun memilih pergi karena tak tahan dengan ocehan ayahnya itu. Lee dengan Kasha pun akhirnya pergi mengendarai motor. Tetapi di perjalanan ia diikuti oleh beberapa orang, yang ternyata itu adalah pangeran klan D, yang sejak tadi menginginkan motor Lee. Lee pun dengan skill tingkat dewa
melewati kereta di depannya. Kejar-kejaran antar kelompok Klendi dan Lee tak bisa dihindari. Sampai akhirnya, pangeran pun dikalahkan oleh skill mengendarai Lee dan terjatuh di mobilnya. Tetapi saat Lee ingin pergi meninggalkannya, ternyata pangeran itu mengeluarkan kekuatannya untuk melumpuhkan Lee. Dan akhirnya, mereka berdua pun jatuh yang menyebabkan kaki Kasha tertimpa motor. Dan Lee terkena ketanjapan kekuatan es milik pangeran. Dan tak lupa, kucingnya pun dibunuh di depan matanya. Terlihat Lee sangat tak berdaya. Namun setelah Lee penuh dengan amarah, akhirnya ia tersambung dengan kekuatan iblis di dalam dirinya, hingga akhirnya mampu melukai tangan pangeran itu. Disinilah permulaan pertempuran hebat dimulai, di mana Lee mulai menemukan jati dirinya yang bertemu dengan Pangeran Naga, yang mana mereka berdua merupakan musuh bebuyutan sejak 3000 tahun yang lalu. Bagi yang masih bingung asal-usul siapa Neja dan Pangeran Naga, kalian bisa nonton film Neja dulu sebelum lanjut ke sini. Silahkan cek link di deskripsi. Scene berpindah pada Lee yang ternyata pingsan dan berada di rumah sakit. Lalu, ia pun tersadar dan dokter pun bingung dengan Lee yang bisa sembuh dengan sangat cepat. Terlihat dokter itu adalah Dr. Shu, yang mana ternyata ia adalah wanita yang ditaksir oleh Lee pada saat balapan motor di awal scene. Lee pun mengingat kejadian semalam dan mencari keberadaan Kasha, yang ternyata Kasha ini diamputasi kakinya dan masih kritis. Lee pun tak terima dan bergegas menuju Klendi untuk membunuh pangeran. Tetapi saat keluar dari rumah sakit, bos Klendi dan para pengawalnya mengajak untuk damai dan memberikan skoper emas dan mengembalikan motor Lee. Tetapi Lee menolak dan memilih mencari pangeran Klendi untuk dihabisi demi membalaskan perbuatan pangeran kepada Kasha. Kakak Lee terlihat membujuknya untuk damai, tetapi Lee menolaknya dan kekeh untuk melanjutkan niatnya. Di perjalanan mereka berdua ternyata dikejar oleh para siluman pembunuh pangeran Klendi. Hingga saat Lee terpojok, kekuatan dalam diri Lee keluar dengan sendirinya. Karena belum mampu menguasai kekuatan itu, Lee pun kelelahan dan akhirnya akan terbunuh oleh monster. Tetapi datang pria bertopeng itu lagi yang menyelamatkan dan memanggil Lee dengan panggilan Neja. Di scene lain memperlihatkan bos Lee yang memarahi pangeran dan menjelaskan kepadanya bahwa kekuatan iblis dalam tubuh Lee sangatlah buas. Berpindah kepada scene di mana Lee penasaran dengan pria bertopeng yang sangat nyentrik tersebut, dan ia datang menemuinya karena penasaran dengan nama Neja dan meminta dijelaskan asal-usul nama tersebut. Sehabis Lee pulang, ternyata bos Lee meminta bantuan kepada pria bertopeng tersebut untuk membunuh Neja dengan bayaran yang sangat tinggi. Karena ternyata pria bertopeng itu adalah pembunuh bayaran yang sangat handal. Mengetahui bahwa ia akan menghadapi Neja, ia agak berpikir ulang. Tapi pada akhirnya ia menerima tawaran tersebut. Paginya, Lee pun berada di rumah sakit dan bertemu ayahnya. Terlihat ayahnya lagi-lagi kecewa dengan kelakuan Lee. Lalu, pergilah Lee menemui pria bertopeng lagi untuk membantu merangkaikan motor. Dengan kesepakatan, Lee meminta diajari untuk mengendalikan kekuatan di dalam dirinya, dan pria bertopeng itu pun menyetujuinya. Sampai pada akhirnya Lee pun dibuatkan pakaian khusus dan belajar bertarung dengan pria bertopeng, yang mana
Lagi-lagi Lee gagal mengendalikan kekuatannya. Tetapi saat pertarungan itu, mereka berdua akhirnya imbang. Dan topeng pria tersebut akhirnya terlepas dan memperlihatkan wajah aslinya. Yang ternyata ia adalah siluman kera berkuping 6. Sesudah itu, terlihat Lee dan para teman-temannya diserang oleh pasukan Klan D, yaitu oleh asisten Bos D, yang ternyata ia adalah seorang siluman katak. Nampak Lee sangat kewalahan karena belum menguasai ilmunya, tetapi saat terpojok dan akan terbunuh, lagi-lagi kekuatan dalam diri Lee keluar di luar kontrolnya dan berhasil menyelamatkannya dan mengusir para pembunuh tersebut. Sesudah itu ternyata temannya yang bernama, sebut saja namanya Tono, datang ke pangeran menawarkan jasanya untuk membunuh Lee secara diam-diam demi sebuah bayaran yang tinggi. Terlihat di scene lain, Lee terlihat mendengarkan ayahnya yang lagi-lagi menjelek-jelekannya di depan kakaknya yang sedang koma. Dr. Su pun mencoba menghibur Lee di luar ruangan. Tetapi Kasya yang tersadar malah pergi meratapi nasibnya di sebuah pojok rumah sakit. Dan pada akhirnya Kasya melihat Tono yang menyabotase baju besi Lee yang ditinggal di kamar Six. Six pun yang sedang dirawat dengan lukanya pun mencoba menghalangi Tono, tetapi ia malah terbunuh. Kasya pun memergoki si Tono, tetapi ia ketahuan hingga dikejar oleh Tono. Di tengah-tengah kejar-kejaran mereka, ternyata ada sesuatu yang menyerang menghancurkan seisi rumah sakit tersebut. Ternyata itu adalah serangan dari siluman bayaran Klan D. Lee pun berusaha mencari siluman itu dan bertarung di sana. Ia begitu kewalahan karena baju yang ia pakai mengalami masalah saat digunakan. Tak lain tak bukan itu adalah ulah sabotase si Tono. Dengan susah payah, akhirnya ia mampu mengalahkan siluman tersebut. Sesudah itu Lee pun mendatangi rumah sakit yang ternyata ayahnya tertusuk besi hingga sekarat akibat serangan siluman tadi dan memberi petuah terakhir kepada Lee sebelum meninggal. Dan scene berpindah pada pria bertopeng yang mendatangi Bos D yang menanyakan tentang perkembangan Lee yang secara signifikan meningkat dan mencurigai pria bertopeng itu bahwa ia telah berkhianat. Sehingga pada akhirnya pria bertopeng itu diserang oleh Bos D dan terbuka topengnya sehingga diketahui identitasnya sebagai kera telinga 6 oleh Bos D. Terlihat Bos D menyandera seekor siluman air dengan pita langit yang bertugas menyerap air di seluruh kota termasuk kota Donghai tempat Lee tinggal. Yang mana itu untuk kepentingan kekuasaan dan kekuatan mutiara naga. Sampailah Lee ke tempat itu dan bertarung dengan pangeran. Yang mana cerita ini membawa kita bernostalgia terhadap Neza sebelumnya, yaitu Lee sebagai reinkarnasi Neza yang bersemayam kekuatan iblis, dan pangeran adalah anak titisan naga yang bersemayam kekuatan kehidupan. Tak butuh waktu lama, Neza pun dapat melumpuhkan pangeran naga itu. Dan sesaat setelah pertarungan itu, lagi-lagi Lee diserang oleh wanita pembunuh bayaran Bos D yang bernama Seiji. Tetapi Lee diselamatkan oleh pria bertopeng lagi. Dengan geram saat akan terbunuh, Seiji menunjukkan Neza dengan mengingatkan kepada masa lalunya, dengan berkata bahwa Neza terlahir menjadi pembunuh, pembuat onar, iblis, dan mempunyai kekuatan yang buruk. Sesaat Lee terbawa keingatan Neza, tapi setelah itu ia memilih untuk melepaskan Seiji dan bertanya kepada pria bertopeng mengapa ia mau membantu dirinya. Dan pria bertopeng itu berkata bahwa ia tidak membantu dirinya,
tetapi membantu para leluhurnya yang sudah ia kenal sejak dulu, yaitu Neza. Dan di sini ia membuka identitas sebenarnya yang mana ia bukanlah kera kuping enam, tetapi ia adalah Sun Wukong, si raja kera. 你可以一金箍棒打过去，打过去又怎么样？其实我是孙悟空。 Seusai itu, ia menjelaskan bahwa ada sebuah mutiara naga yang dijaga oleh para suku naga di bawah laut, yang mana itu sumber kekuatan klan Di, dan memberitahukan kepada Lee bahwa kekuatan Neza akan muncul sendiri di dalam tubuhnya apabila Lee mampu menyatukan dirinya dengan ruh Neza, yaitu dengan bersikap bengis. Jadi, Lee semakin bengis semakin ia menyatu dengan kekuatan iblis di dalam dirinya. Padahal Lee ini mempunyai sifat yang sangat lembut yang berbanding terbalik dengan sifat Neza. Kalau kata Sun Wukong, kau ini kurang Neza 可 banget. 惜啊，李云祥，你知哪吒的混天绫附身后那小子，你大开杀戒不了混天绫，你不是你。 Shin berpindah saat Lee kembali ke rumah sakit, dan di sana ia dibully habis-habisan oleh si Tono karena menjadi biang terjadinya masalah di kota itu. Tetapi Kasha datang tepat waktu dan membuka semua kebusukan si Tono. Kasha pun sempat akan dibunuh dan disandera olehnya, tetapi pada akhirnya ia mampu melawan dan membuat Tono jatuh dari atas gedung dan meninggal. Terlihat di hari pemakaman ayahnya, Lee bertekad kuat untuk menghabisi Raja Naga. Ia pun mendatangi Raja Naga dan sebelumnya berkomunikasi dengan Neza di dalam tubuhnya agar tak ikut campur, karena ia sangat percaya diri dengan kekuatan di dalam dirinya. Bergegaslah ia ke bawah laut dengan menaiki siluman hiu yang dikendalikannya, menuju tempat di mana mutiara naga disimpan serta menghabisi para siluman naga. Sampailah ia di tempat mutiara naga disimpan dan membuka borgol siluman penjaga air. Tetapi siluman itu masih belum bisa lepas karena masih ada segel pita langit yang menempel di tubuhnya. Dan di sana ternyata terlihat Dr. Shu yang disandra dan akan dibunuh oleh Siji. Lee pun akhirnya bertarung melawan Raja Naga yaitu Bos Di dan membunuh Siji. Lee yang menganggap semuanya sudah selesai, ternyata belum. Bos Di kembali bangkit dan membuka segel pita langit pada mutiara naga, yang mana di sana tersimpan banyak naga air, di mana jika naga air itu terlepas, maka ia akan ke laut dan menyebabkan tsunami yang sangat dahsyat dan mampu menenggelamkan kota Donghai. Lee pun pingsan dan dibangunkan oleh Bos Di dan akan dibunuh, dan berkata bahwa takdir sudah dituliskan dan kau akan mati sebagai iblis, maka menyerahlah kepada takdir langit. Mendengar itu, Lee tak terima dan kekuatan dalam dirinya secara overpower keluar dan mampu mengalahkan Raja Naga hingga terbakar. Setelah itu, Lee pun koma dan masalah belum selesai karena para naga air sudah menguasai laut dan akan membuat tsunami yang sangat besar. Saat koma itulah Neza kembali menemui Lee di dalam bawah sadarnya. Di depan Neza, Lee pun pasrah karena sudah berjuang sekuat tenaga. Tetapi hal yang tak terduga terjadi, yaitu Neza kembali menyatu di dalam tubuh Lee dengan sempurna dan mampu menguasai segel pita langit hingga semua naga laut dapat dikondisikan. Tsunami yang akhirnya akan meluluh lantahkan desa Donghai dapat dicegahnya. Neza pun kembali mendapat pita langit tersebut, yang mana pita itu pada awalnya adalah milik si Neza yang dicuri oleh Raja Naga. Dan berakhirlah sudah film ini. 我拿回了我的法宝。 Di film ini begitu banyak mengajarkan hal yang di luar normal,
semacam sudut pandang baru mengenai kekuatan iblis yang dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan dan menolong banyak orang, serta menghadirkan visual yang sangat enak dipandang mata. Gokil. Terlihat setelah film ini selesai, film ini menunjukkan potongan-potongan scene tentang kelanjutan film ini, semacam bocoran untuk kelanjutan film ini selanjutnya. So, sampai di sini saja. Terima kasih kalian yang sudah menonton film ini sampai akhir. Tak lupa saya mengingatkan untuk bantu channel ini agar berkembang dengan klik tombol subscribe agar nantinya dapat mengikuti review menarik selanjutnya. Saya di tempat terbahan mohon pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.